Salam Bapak Ibu, kali ini saya buat video sambungan dari khotbah ataupun kesaksian hambanya Pastor Andy Simon bagian kedua. Saya sangat diberkati dengan kesaksian hambanya Pastor Andy Simon. Yang saya lihat, kalau memang keinginan, kerinduan, pergumulan kita itu kita naikkan kepada Tuhan, berkenan dan sesuai dengan kemauan Tuhan, saya percaya dan saya lihat Tuhan pasti bukakan jalan, kesempatan, peluang yang tidak masuk akal menurut pikiran kita sebagai manusia. Tuhan sanggup bukakan jalan. Kenapa saya berkata seperti itu? Ini yang menjual tanah adalah Pak Haji, notabene tidak seiman, tetapi Tuhan sanggup menjamah hatinya yang keras sekalipun, dan dia pun mau menjual tanah itu kepada Pastor Andy Simon. Saya teringat dalam kisah Alkitab, ada seorang nabi Tuhan bernama Nehemia. Dia seorang juru minum raja. Ketika seseorang datang kepada dia memberitahukan kabar bahwa Yerusalem sudah hancur porak-poranda, dia pun bersedih, dia pun menangis, dia tidak bisa tidur. Dia tetap bekerja sebagai juru minum raja. Dia tetap kasih tugasnya memberikan minum kepada raja, tetapi wajahnya dengan lesu, dengan sedih. Akhirnya raja bertanya kepada dia, "Apa yang kamu pikirkan? Wajahmu kok lesu, wajahmu seperti orang yang sedih." Akhirnya Nehemia berkata, "Aku sedih ya Tuhan." Kenapa aku sedih? Karena negeri asalku, tempat tinggal nenek moyangku hancur berkeping-keping. Oleh sebab itu raja berkata, "Apa yang kau mau? Apa yang kau kehendaki?" Nehemia pun berkata, "Kalau boleh ya Tuanku Raja, aku mau kembali ke negeriku bersama dengan teman-temanku yang lain untuk membangun kembali Yerusalem." Bayangkan Bapak Ibu, Raja Astasastra tidak mengenal Tuhan. Tetapi ketika Nehemia menyampaikan keinginannya, kerinduannya kepada Raja, dia tidak lupa berdoa di dalam hati. Maka Tuhan pun menjamah Raja Artasastra sehingga hatinya lembut. Makanya dikasih izin kepada Nehemia, dikasih surat sehingga dia bisa kembali ke Yerusalem, dapat membangun kembali bersama dengan bangsa Israel. Yang saya mau katakan di sini adalah Bapak Ibu, bahwa kalau keinginan kita, kemauan kita, kita naikkan kepada Tuhan, kita percayalah Tuhan sanggup bukakan jalan. Sekalipun tadi Bapak Haji itu tidak seiman, walaupun dikenal dengan sangar, wajahnya sangar galak seperti itu, tetapi kalau Tuhan berkehendak, hati yang keras Tuhan jamah menjadi lembut. Oleh sebab itu Bapak Ibu, jangan pernah menyerah, jangan pernah berputus asa, jangan pernah ragu, jangan pernah bimbang. Apapun yang ada di dalam hatimu, keinginan, kerinduan, cita-citamu, naikkanlah kepada Tuhan. Percayalah Tuhan sanggup menolong, memberkati, menjamah orang-orang yang tidak kita pikirkan. Tuhan sanggup lembutkan hatinya. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Tonton video ini Bapak Ibu sampai selesai. Saya percaya Bapak Ibu semua diberkati oleh Tuhan melalui kesaksian ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Katakan, kasih itu tanah buat Pak Andi. Saudara, itu kabar sukacita. Tuhan bekerja luar biasa. Tapi satu sisi aku mikir, duitnya dari mana? Saya tutup telepon dengan sukacita, tapi di belakang seolah ada seekor singa yang mengejar saya. Lalu lihat istri saya, kami sedang berpuasa dan berdoa waktu itu. Pertolongan Tuhan ajaib. Dan saya pegang tangan istri saya berkata, "Sayang, itu tanah kita dikasih. Tuhan bekerja, Tuhan tidak tinggal diam, dia Bapa yang baik. Puji Tuhan kok." Tapi dia minta segera dibayar dengan nilai itu. Kok duitnya? Banyak sayang, masih tunggu transfer dari surga belum sampai. Ya sudah, gimana caranya? Sayang, sepanjang kita menikah kurang lebih 10 tahun, ada berkat-berkat yang kita simpan. Ada beberapa kendaraan. Boleh nggak sayang? Kalau semua apa yang kita punya, kita relakan untuk pelayanan. Secara manusia waktu itu, istri saya sama istri yang lain pasti runtuh hatinya. Karena pada umumnya orang bekerja, mendapat sesuatu, dan apa yang dapat dia pegang erat-erat.
untuk dia wariskan ke berikutnya. Tetapi waktu kami punya tidak banyak, saudaraku sekalian. Secara manusia istri dia pasti hatinya runtuh. Tetapi dia ingat bahwa dia adalah istri hamba Tuhan. Kalau suamiku punya iman kepada Tuhan seperti ini, saya harus menopang dia sungguh-sungguh. Saudara, singkatnya kami jual semua yang kami punya. Yang kami punya yang kecil kami jual, kecuali cincin kawin kami gadekan. Suatu hari kelak ada berkat, bisa kami ambil kembali. Kenapa saudaraku? Karena cincin kawin adalah tanda pernikahan kami 10 tahun lalu. Dan saudara, luar biasa. Ketika kami ambil langkah ini, percaya kepada Bapa, Tuhan mulai siapkan dananya. Tuhan siapkan dananya. Hingga di mana hari Senin harus deadline. Jumlah dana sebesar itu. Sampai Sabtu dan Minggu malam, dananya masih kurang 125 juta. Lalu Minggu malam saya doa sama Tuhan gini. Ini doa pamungkas saya pada Tuhan, berkata begini. Tuhan, itu tanah yang mau dibeli gereja punya siapa sih? Tuhan jawab di hati saya, punyaku. Kalau punyamu Tuhan, urus ya Tuhannya, aku mau bobo. Langsung saya tidur tenang, karena Tuhan yang punya semuanya. Bangun subuh, mikir lagi. Lalu saya doa, Tuhan, doaku pagi hari ini, jikalau ini tanah dari Engkau, saya nggak tahu gimana caranya, maka hari ini dananya pasti cukup. Tetapi bila mana ini bukan dari Engkau Tuhan, jangan pernah kirim dananya datang kepadaku. Karena saya pasti gagal. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mampu melangkah. Ku perlu Engkau, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Kalau Tuhan gak beserta saya pasti gagal. Tapi karena Tuhan beserta saya dan saudara, saudara pasti berhasil hari ini, esok, seumur hidupmu, bahkan anak cucumu dibuat Tuhan berhasil. Katakan amin. Saudara, dan waktu itu pagi hari saya berjalan. Saudara, minggu yang lalu saya ke kota Makassar, waktu sebelum hari itu, saya berjumpa seorang sahabat kecil saya. Dan hari ini beliau ada dalam ruangan ini. Saya berjumpa, dan waktu itu Tuhan izinkan saya mendengar kabar bahwa dia kondisinya dalam kondisi yang kurang sehat. Dan Tuhan izinkan kami untuk berdoa untuk sahabat kecil saya ini. Dan puji Tuhan waktu itu, dia bersaksi kepada saya, waktu kondisinya drop dalam kondisi meriang suatu sore, kami berdoa minta kepada Bapa di surga, anugerah sembuhkan dia. Dan saudara, dia bersaksi dari keramik di lantai rumahnya, itu keluar strum masuk kakinya, dan dia mengalami sukacita, dia mengalami tubuhnya membaik, dia mengalami ada kesehatan mengalir waktu itu. Dan dia cek saudara ke Singapura, kondisinya hari ini sudah jauh lebih baik. Sekali dokter berkata tidak kecil tapi besar, tapi kalau Tuhan menjamah tidak ada yang mustahil. Di hari yang sama itu saudaraku sekalian, kami berbincang-bincang dengan beliau. Dan beliau berkata kepada saya begini, Di, sahabat kecil saya, dia berkata, dia mengasih Andi, Di, satu hari saya mau memberkati gerejamu. Minta nomor rekening gerejamu. Lalu saya sampaikan perihal ini kepada beliau, saudara. Saya berkata, Jeff, hari ini hari penentuan. Kalau saya dapat mujizat dari Tuhan, maka perintisan kami akan punya lahan sendiri kota Balikpapan. Saudara, saya ceritalah dengan respon-respon seperti itu. Dan saudara, seumur hidup saya belum pernah melihat ada orang seperti ini. Ada orang kok yang mau nolong, memberkati, lebih semangat daripada yang ditolong. Yang ada biasanya selalu
biarpun saudara kandung ya. Nanti ya, aku pikir-pikir dulu ya. Thanks ya, kau sudah laupo siang ya. Kalau bicara soal ceng, biasanya tunggu dulu ya, lihat dulu kasnya berapa ya. Tetapi yang ini berbeda, saya treat apa adanya. Apa dia katakan? Ya, bisa. Yang penting Andi, kau punya rekening CMB niaga sekarang, kau kasih tahu sekarang rekeningnya, saya transfer sekarang juga. Saya kaget, ini kok ada orang mau nolong, kok lebih semangat daripada ditolong. Itu udah jam 2 siang saudaraku, dan saya mulai mikir, siapa di Balikpapan ini, punya pemuda siapa yang punya rekening ini, nggak boleh harap manusia. Lalu saya berkata, Jeff, kalau saya buka sekarang rekening, bisa nggak? Aku coba. Saya langsung ke teller di sampai restu ibu di kota Balikpapan, jam 2 siang, tellernya kosong, customer service-nya kosong. Saya masuk langsung, tidak antri. Saya berkata, saya buka rekening, boleh pada pilihan 20.000, 50.000, 100.000, pilihan mana? Yang paling murah, 20.000 saja. Berapa menit? Kalau rekening cepat, buku cepat, ATM agak lama. Saya nggak perlu ATM-nya, pergi rekening sekarang. Saudara, saya tunggu. Lalu BBM, sudah belum? Tunggu. Semoga bisa. Belum selesai waktunya. Hari itu tutup bank. Saudara, begitu 3 menit kemudian, Pak, ini Pak rekeningnya, bukunya, ATM user. Enggak perlu ATM, yang penting nomor rekeningnya saja. Langsung lihat nomor rekeningnya, saya BBM. Jeff, ini ya. Sekian menit saja dia berkata, kocek me, saya sudah transfer. Saudara, saya bahagia. Tapi tunggu dulu, saya segera ambil bukunya, saya mau tulis segera. Tapi kalau saya tarik, saldo belum terprint, nanti tahu-tahu ada butuh waktu. Saya malu, tahu-tahu rekeningnya kosong. Lalu saya sebelum tarik, saya ke teller dulu, ayo tolong dong diprintkan. Dia printkan buku bank itu, ada 2 line di sana. Line kedua tulisannya, 125 juta 20.000 rupiah.